Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Dan di video kali ini kita bakal membahas mengenai karakter Luminous Valentine ya, atau Ruminas. Dan ini merupakan salah satu karakter yang cukup menarik di anime Tensei Shitara Slam Dataken. Ya, dari penampilannya itu cukup waifuable ya, dan matanya yang menarik. Nanti kita bakal bahas seperti apa karakter ini dan skillnya seperti apa. Tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja cus kita ke pembahasannya. Nah, oke, untuk Ruminas, ia adalah orang kelima yang menjadi anggota Dewan Raja Iblis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Negara Luminous Vampire Night Rose dihancurkan oleh Veldora. Nah, di perbincangan di anime juga disebutkan kalau Veldora pernah ngancurin ibu kota negara Luminous ya. Berkat peringatan di Nikloy, warga dievakuasi lebih awal. Selama beberapa ratus tahun dia mendirikan Ruberius dan menjadikan penguasanya dalam bayang-bayang. Meminta Roy dan Louis untuk bertindak sebagai penguasa atas namanya. Selama usia 2 milenium dia menjadi teman baik dengan Chloe dan Hinata. Saat mereka menghilang dari tubuh pahlawan Chloe, anak Chloe dan Hinata diangkut ke dunia. Luminous menyegel tubuh itu untuk mencegah Chronoa mengamuk. Dia adalah gadis berambut perak yang lucu, mata heterokromatiknya berkilau dalam warna merah tua dan biru langit muda. Ini mata heterokrimia milik Luminous Valentine. Mata heterokrominia adalah kondisi ketika seseorang memiliki dua warna yang berbeda pada iris mata mereka. Nah, jadi kelihatan jadi lebih anggun sih ya menurutku. Warnanya kan ada ya berbeda ya. Di antara banyak fiturnya yang sangat indah adalah yang paling menonjol. Yang paling menarik perhatian adalah dua gigi putih bersih yang mengintip dari dalam bibir kecilnya. Ketika bibir kecilnya terbuka, mereka mengungkapkan satu set taring putih bersih. Dia biasanya terlihat mengenakan gaun gotik, tetapi tampaknya memiliki kegemaran untuk seragam maid juga atau seragam pelayan ya. Next, Demon Lord Leon dan Ruminas, keduanya sangat tertarik dengan Walpurgis yang akan dihadiri oleh Rimuru, karena keduanya mempunyai alasan tersendiri ingin melihat sosok Rimuru dalam Walpurgis. Meskipun tanpa ajakan dari Ki untuk hadir di Walpurgis, Leon memiliki rasa penasaran kepada Rimuru, karena Rimuru yang telah menjadi pengganggu dalam tindakannya memanggil manusia dari dunia lain, sehingga segala percobaannya harus dihentikan. Dan Ruminas biasanya dirinya agak malas jika harus melakukan Walpurgis dengan Demon Lord lainnya, karena itu mengajukan Roy Valentine yang jadi Demon Lord dan dirinya bekerja di balik layar menyembunyikan identitasnya. Namun saat Walpurgis yang akan dihadiri Rimuru, itu yang membuatnya antusias untuk datang karena penasaran dengan Rimuru. Karena di masa lalu dirinya pernah diceritakan oleh Chloe tentang sosok Rimuru, dan meskipun cerita Chloe sedikit berbeda karena Rimuru tidak jadi Demon Lord dalam ceritanya, namun itulah yang membuatnya penasaran ketika dirinya ingin menghadiri Walpurgis. Ini tentang ketertarikan ya antara Ruminas ke Walpurgis. Dan jadi dulu dia juga pernah diceritain oleh Chloe mengenai Rimuru. Nah, tapi karena perjalanan waktu ya, si Chloe yang nyelamatin Rimuru, jadi ceritanya bakal beda-beda guys. Mungkin dulu Rimuru bukan jadi Demon Lord atau apa, itu beda-beda. Next, di sini tentang fakta Veldora yang nyerang negara Ruminas ya. Veldora menyerang negara Ruminas karena gabut sebanyak 2 kali. Nah, jadi Veldora itu agak ceroboh sih sebenarnya, karena gabut menyerang negara Ruminas itu 2 kali, yaitu pada 2000 tahun yang lalu dan 300 tahun yang lalu. Untuk yang kedua kalinya, ia disegel oleh pahlawan bertopeng Hinata dan Chloe Obel. Nah, 2000 tahun yang lalu Veldora menyerang kota Ruminas karena iseng. Ini pas Ruminas mendapatkan peringatan dari Chloe dan Hinata. Kemudian 300 tahun yang lalu Veldora menyerang kerajaan Ruminas karena nggak sengaja dan berakhir kesegel. Kalau nggak salah itu episode 1 atau 2 ada tuh. Selama ribuan tahun penganut kepercayaan Ruminas mempercayai doktrin yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan monster. Nah, di sini juga ada ajaran Ruminas ya. Namun semuanya berubah setelah insiden Seven Celestial Sect yang membuat kekacauan di Tempest. Karena perbuatan mereka membuat Ruminas tidak mau berutang budi terhadap Rimuru.
Meskipun Rimuru tidak mempermasalahkan insiden tersebut, dan akhirnya Ruminas memberikan pernyataan damai selama 100 tahun setelah memberikan pelukan kematian kepada Veldora, serta Kekaisaran Ruberion juga membentuk hubungan diplomatik terhadap Tempest. Bukan cuma membentuk diplomatik dengan Tempest, Gereja Barat juga membuka hubungan dengan negara Dwargon. Sesuatu hal yang mustahil sebelumnya karena Gereja Barat menganggap ras dwarf mirip monster, sehingga Raja Gasel menanyakan perihal tersebut kepada Rimuru setelah dirinya tiba di Tempest saat menghadiri festival. Setelah membentuk hubungan dengan Tempest, Ruminas mengajukan permintaan agar menerima beberapa vampir untuk melakukan penelitian di Tempest dan mengajari beberapa pelayannya tentang seni musik. Karena pada satu festival Ruminas sangat terkesan dengan penampilan Suna yang memainkan piano dan Sion bermain biola. Dari pihak Tempest juga memerintah Miles untuk mengirim beberapa pedagang melakukan investigasi ke Ruberion untuk melihat berbagai produk yang ada di sana. Dan dari hasil hubungan tersebut, Rimuru juga mempelajari teknik mabuk dan skill iman dan rahmat yang diajarkan Ruminas kepadanya. Jadi si Ruminas juga bisa ngajarin skill kayak membuat agama gitulah ya. Nah di sini tentang Roy ya, salah satu bawahan Luminous yang kalah guys, yang waktu lawan si Laples. Roy lemah karena kalah dari Badut itu sebenarnya nggak lemah sih. Di masa lalu pernah ada Bloody Lord yang sangat kejam, namun Ruminas mengalahkan pria itu dan merekrutnya untuk melayani dia. Karena sifatnya yang sadis dan kejam, ia terus-menerus berontak dengan bawahan Ruminas lainnya. Saat itulah Ruminas membaginya menjadi 2 orang. Nah jadi waktu Roy dikalahin itu sebenarnya itu tubuh setengahnya guys, jadi belum full power. Satu sebagai tangan kanannya Paus yang dipanggil Lois, dan satu lagi sebagai tubuh ganda Demon Lord bernama Roy. Malam itu sedang bulan baru di mana kekuatan vampir berada di titik terlemah, dan fakta Laples dulu adalah salah satu pahlawan terpilih yang pernah bertarung melawan naga Chaos. Nah jadi Laples itu juga mantan pahlawan guys, jadi nggak heran ya kalau dia itu kuat. Selain itu Roy juga ceroboh. Dulu ia bahkan pernah dikalah oleh Sare. Roy mati jika Ruminas ada di tempat, dia bisa mencegah kematian Roy karena si Luminous juga bisa ngebangkitin yang mati guys. Karena Roy sudah mati, kekuatannya kembali bergabung dengan Lois. Nah jadi sekarang si Lois itu udah full power ya, karena setengah tubuhnya udah balik ke dia. Singkatnya kembali ke semula sebelum Ruminas memisahkan mereka. Nah jadi kayak gitu sih sedikit hubungan atau latar belakang mengenai Ruminas. Nah sekarang kita ke skill dari karakter Luminous ini. Raja Iblis kelas bencana peringkat S asli, khususnya Raja Iblis Jati, Luminous cukup kuat untuk mengalahkan Hinata Sakaguchi di masa lalu dan mampu sepenuhnya meniadakan perebutnya. Dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan diri sendiri atau orang lain dari kematian karena skill ultimate-nya. Dia juga mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi dia punya skill recovery juga ya. Oke, untuk ultimate skill dia ada ultimate skill Last Walking Asmodeus yang evolusi dari skill Last ya. Ini merupakan salah skill Luminous Valentine yang bisa mengizinkan untuk memerintah pasukannya antara hidup dan mati ya. Dan sekarang itu udah berevolusi menjadi Last Walking Asmodeus. Next untuk unique skill ada Last ya, yang sebelumnya yang jadi evolusi Last Walking Asmodeus itu unique skill Last. Dan ada extra skill Magic Sense, kemudian ada Spatial Travel. Kalau Magic Sense itu memungkinkan pengguna untuk mengamati interaksi antara sihir dan gelombang cahaya dan suara untuk mendapatkan referensi visual dan pendengaran. Kalau yang perjalanan ruang ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan 2 ruang dan berteleportasi kemanapun mereka sebelumnya. Kemudian ada Intrinsic Skill, ada Steel String atau meningkatkan kekuatan fisik pengguna. Kemudian ada skill melumpuhkan, memungkinkan pengguna melumpuhkan target dalam kondisi yang tidak diketahui. Dan ada skill Pesona yang memungkinkan pengguna untuk sementara mengontrol pikiran seorang atau brain control. Kemudian ada skill Coercion dan Transform ya. Kalau transform itu bisa mengubah pengguna untuk menyamar. Dan ada skill Blood Race
Ini memungkinkan pengguna untuk secara mental mengarahkan kehadiran mereka kepada orang lain untuk mengintimidasi mereka. Kalau untuk equipment atau peralatannya, dia bawa Nightros, itu tingkatannya mythic ya. Nah kayak gitu sih dasar skillnya, dan masih ada banyak skill yang lain sebenarnya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan karakter Luminous Valentine. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.